Seberapa laparkah Anda? Beberapa tahun yang lalu, saya bertanya kepada Pak Kadek, bagaimana cara agar sukses cepat tercapai? Kemudian dia jawab dengan balik bertanya, kamu, lapar, Wiyek? Seberapa laparkah kamu? Saat itu kami tengah bercakap santai di sore hari di kantor kami yang tua di Bilangan Kebayoran. Kantor tersebut adalah bangunan tahun 70-an akhir yang hanya kami perbaiki sana-sini selama 25 tahun lebih kamu berkantor di sana. Karena struktur bangunannya yang tua, kami pun mencoba memolesnya agar terlihat sedikit lebih keren. Kami beri tanaman dan pepohonan, jadi kalau ada tamu yang datang, mereka bisa menikmati keasrian taman daripada terfokus pada tuanya bangunan kami tersebut. Sore itu, kami berdua duduk di dekat pintu meja kerja Pak Kadek. Kami geser bangku mendekati jendela agar isapan rokok dan asapnya bisa langsung keluar ruangan. Pak Kadek tahu saya bukan perokok dan dia menghargai itu. Saya duduk di hadapannya, yang juga bersebelahan dengan jendela, dengan secangkir teh hangat. Kami berdua menyenang-nyenangkan diri dengan kesederhanaan yang kami miliki tersebut. Salah satu kebiasaan aneh kami berdua selain duduk diskusi adalah pada saat memilih makanan. Terutama makan siang, kalau lagi punya uang, kami makan seadanya di warung, atau pesan pada penjajah makanan di sekitar kantor yang murah meriah. Namun, begitu cash di tangan menipis atau bahkan tidak ada. Kami makan di restoran karena bisa gesek kartu kredit, aneh, bukan? Namun, itu salah satu hal yang sering kami jadikan bahan bercandaan. Sore itu saya sedang kelelahan, baik secara mental maupun secara fisik. Membangun usaha, harus menyediakan banyak ekstra semangat dan kepercayaan. Saya harus menggaji karyawan, mencari modal, mempertahankan keuntungan perusahaan, merekrut SDM, serta membangun sistem dan organisasi. Belum lagi mengurus hal rutin di rumah, keluarga, belanja harian, cicilan ban, biaya pendidikan, menjaga badan dengan pola makan dan olahraga. Dan banyak lagi. Semua itu membuat saya saat itu sedang di titik nadir terbawah saya. Saya kecapean. Pak Kadek berusia di awal 60-an saat itu, dan dia merupakan orang yang saya kenal lebih dari 70% waktu hidup saya dari saya kelas 5 SD hingga saat ini di usia saya yang 40-an. Memang, tidak setiap saat kami bersama-sama. Bahkan selama beberapa tahun kami hanya bertemu satu hari. Jalan hidup kami sendiri-sendiri hingga 4 tahun yang lalu, ketika saya memutuskan agar kami bergabung dan masuk di dalam payung organisasi bersama. Diskusi singkat ini terjadi ketika saya belum bergabung penuh, biasanya hanya dalam RUPS atau rapat komisaris. Sisanya, saya membangun sendiri organisasi bisnis saya, dia dengan organisasinya. Saya hanya pemegang saham kecil dan menjadi komisarisnya, hingga terlontarlah pertanyaan saya kepadanya sore itu, Babeh, bagaimana cara agar sukses cepat tercapai? Ya, saya terkadang memanggilnya, Babeh, karena sosoknya saat ini seperti pengganti sosok almarhum ayah saya yang telah tiada. Pria berkacamata minus dengan rambut memutih yang sedikit dikuncir karena kepanjangan itu menatap saya sambil mengisap rokoknya. Topinya yang dia kenakan terbalik membuat gayanya tampak seperti seniman saja. Kembali ke pertanyaan Pak Kadek yang bertanya, seberapa lapar saya? Saya pun menjawab, sangat lapar. Lapar sekali. Kalau sudah begitu, kamu tidak perlu bertanya lagi. Stop bertanya. Kamu sudah paham, kalau kamu terus bertanya, hanya akan membuat pikiran kamu berputar pada imajinasi, maka, hentikan bertanya dalam diri, kamu sudah cukup lapar. Kamu sudah menemukan, compelling reason MU. Mulai kerjakan saja, urainya, mengerjakan apa, tanya saya kepadanya, ingin memastikan saja, tetapi saya tahu itu pertanyaan bodoh yang sudah terjawab. Pak Kadek menarik napas panjang dengan isapan rokoknya dalam-dalam. Kalau kamu tidak bisa berenang dan kamu tercebur ke air yang dalam, maka, yang kamu harus lakukan adalah gerakan semua anggota tubuhmu agar kamu tetap mengambang dan kepala kamu muncul di permukaan. Sekali kamu berhenti bergerak, kamu akan tenggelam. Itulah yang saya maksud dengan kerjakan dan lakukan. Jawabnya, kalau kamu lapar dan sangat lapar, gerakan semua hal yang bisa membuat perut kamu terisi. Setidaknya bisa makan. Mungkin tak perlu kenyang, tetapi kamu bisa menyambung hidup, hingga kamu suatu saat sampai di pinggir, atau kamu tetap di air. Tapi tidak tenggelam, begitu kamu bisa berenang, itulah kepandaian yang menempel abadi padamu hingga kamu dimanapun bisa buat uang, bisa sukses, dan, apapun kebutuhan kamu bisa terpenuhi. Anggap saat ini kamu tidak bisa berenang, anggaplah kamu selalu bodoh, hal itu yang membuat kamu haus belajar dan lapar bekerja.
Lanjutnya, saya merenung cukup lama dengan penuturannya itu, lapar dan mempertahankan lapar. Selalu bodoh dan belajar. Sepertinya sejak saat itulah dalam benak saya seakan ada kalimat yang terus menempel, keep being hungry, woyak, and keep being stupid. Jadi, jangan tanya saya lagi, kamu harus apa, itu hanya menunjukkan bahwa kamu orang peragu, lanjut Pak. Kadek dengan intonasi tegas, mendengar kalimat tersebut, saya berhenti berpikir. Orang di hadapan saya adalah seorang perantau yang membangun jalan hidupnya dengan banyak kesalahan dan banyak kegagalan. Dari Bali ke Bandung sebagai mahasiswa ala kadarnya, yang tinggal mencari gratisan di sana-sini, hingga akhirnya menjadi sukses, bangkrut dan gagal, lalu naik lagi. Rasanya ribuan hal buruk pernah dilaluinya, guratan di wajahnya, menceritakan banyak masalah kehidupan yang telah dia lewati. Berbicara dengannya seakan-akan berbicara dengan kitab kehidupan karena semua diceritakan dengan pengalamannya, pembandingnya adalah dirinya, dan ketika ditanya, bagaimana, dia jarang menceritakan atau menjawab pertanyaan tersebut, contohnya seperti pertanyaan saya tentang bagaimana cara cepat sukses tadi. Contoh lain, misalkan ada yang bertanya, bagaimana caranya agar kredit bank cepat disetujui, pasti banyak orang di luar sana, selain Pak Kadek, yang akan menjawabnya dengan detail, contohnya, kamu harus menyiapkan FS, memberi appraisal tanah jaminan, menyiapkan RAB, dan seterusnya. Itu contoh orang yang menjawab pertanyaan dengan, bagaimananya, akan tetapi, lain halnya dengan Pak Kadek, kalau ia ditanya seperti itu, dia tidak akan menjawabnya, melainkan akan bertanya balik, mengapa? Pinjam? Dia tidak akan menceritakan bagaimananya atau how, tetapi why, ketika seseorang ditanya dengan why, entah mengapa orang itu akan keluar, self-defense mechanical, atau sistem pertahanan dirinya. Dia tahu sekali bagaimana melakukan reverse psychology, atau psikologi terbalik agar pertanyaan kembali ke si penanya yang membuat siapapun itu menjawab pertanyaannya sendiri dan menyelesaikan persoalannya sendiri. Dan, karena tahu kebiasaannya tersebut saya harus menyiapkan pertahanan diri saya ketika ditanya olehnya pada kalimat selanjutnya di sore itu, Wiek, kenapa kamu lapar? Kenapa kamu harus sukses? Yang saya lakukan adalah, saya rebahkan badan saya di sandaran kursi. Saya silangkan kaki kanan saya ke kaki kiri. Saya ambil teh hangat yang sudah mulai dingin. Saya seruput sedikit, lalu saya kembalikan cangkir tersebut ke dekat jendela, lalu saya lanjutkan dengan menarik bibir saya setinggi mungkin di wajah saya. Tersenyum, yang dijawab dengan uluran tangannya, welcome aboard, welcome to the jungle.